Tep TV leungit. Tep, nah, teu nonton TV. Teu aya cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atep Dan saya Abo. Jangan lupa tonton Tiento. Pernah satu klub bareng dan main bareng ya? Di masa bareng ini, Pernah. masa main bareng ya? Ada gimana? Kita di tim nasional bareng ya, Tep? Kita bareng. Di Piala AFF, terus Piala Asia, dan terakhir kita di Persib tahun 2008. Nah, saya pernah bareng, karena sebelum bareng pun di klub, di tim nasional, kita memang bareng di Uni kan? Di kota Bandung di sini. Jadi meniti karirnya, Tep ya? Betul. Kita juga dari nol banget gitu kan. Datang dari kampung. Ya jadi waktu itu saya tinggal di Uni. Tapi Abo udah duluan. Ya, Tapi dia udah di saya cerita, Persita kan? dan Timnas gitu. Tapi kamarnya masih ada di Uni. Kamarnya Masih ada di Uni. Ya, dulu ya Ya, waktu kita masih di mes itu kebetulan sama Eka juga. Kamarnya di pojok deket kamar mandi. Dan nontonnya India. Tontonannya India. Bener. Kacau. Buka kartu nih. Jadi kita sangat mengagumi lah bahwa sama-sama dari putra daerah, dia berangkat ke Bandung gitu, kita berjuang sampai akhirnya bisa mengharumkan nama satu daerah dan bisa sama-sama berada di Persib. Dan memang ketika pulang selalu mengayomi kita, kan memang ada yang teman-teman dari Garut, ada dari Cianjur, Purwakarta bercampur kan di satu mes itu, tapi ketika pulang kalau kita kan pasti segan dong, mau nanya juga takut kan gitu. Tapi dia, ayo kadang-kadang makan kita bareng. Oh inilah sosok figur senior waktu itu. Itu satu pengalaman ketika saya masih berjuang di Uni dan beliau ada pun tidak memposisikan sebagai pemain bintang gitu. Tapi ketika di situ justru mengayomi kita. Saya mau bongkar nih. Kotek dulu. Apa yang kira-kira saling diceritain yang kira-kira orang lain tuh nggak tahu tapi Kak Abo tahu tentang Atep tahu tentang Kang Abo. Apa? Apa ya, kalau saya melihat waktu di Uni aja ya, ketika dia datang, loh kok ini anak berbeda gitu kan. Padahal kan biasanya orang yang mau datang ke Uni, itu orang yang mau maksudnya berlatih sepak bola itu biasanya dari nol banget. Kok ini udah lain daripada yang lain, dan saya tetap waktu itu punya keyakinan ini anak juga bakal menjadi generasi penerus yang baik. Maksudnya era Yusuf Bahtiar lah ya. Ini anak, karena memang yang itu tadi saya cerita, skillnya lain daripada yang lain. Tapi memang anaknya memang pendiam. Asli, dia lebih baik pendiam di kamar. Dulu sempat yang paling lucunya, ini yang paling lucu, saya masih diingat. Ketika dia di mes, lagi kumpul-kumpul, ada televisi ya Tep ya, nonton televisi. Pagi nonton televisi, sorenya dia mau nonton, udah nggak ada TV-nya, udah ada yang bawa. Nah ini dia. Ini TV-nya dia nih. Iya, ada yang nyuri. Iya, ada yang nyuri. Nah, itu yang lucu. Makanya, Tep, nah, tuh nonton TV. Tuh aya cenah. Ada yang ngangkat. Itu dulu memang itu yang paling lucu, itu yang saya ingat tuh. Tapi tetap nggak terpengaruh, tetap latihan. Karena kita memang berasal dari daerah ya Tep ya. Yeah. Yang betul-betul ingin ingin mengangkat harkat derajat keluarga lewat sepak bola. Akhirnya ya kita bisa sampai ke sampai ke titik yang betul-betul kita harapkan gitu kan. Puncak karir kita sebagai pemain profesional ya tim nasional gitu kan. TV hilang, barang mewah kan dulu. Iya. Bahkan dulu Enggak, itu di mesnya gimana? Ya jadi kita tinggal di mes. Mes itu gambarannya apa ya? Kalau Kayak kontrakan ya. Kayak kontrakan sih ya, karena memang bangunannya bangunan Belanda. Bekas bekas orang-orang Belanda. Peninggalan Belanda, dan di dalam tuh ada ruangan, di sana tuh dibikin semacam mes lah, berkeliling kayak kos-kosan gitu. Nah, di luar juga ada, tetapi itu bisa diakses oleh siapapun karena memang orang menuju ke lapangan tuh lewat situ gitu. Nah, kebetulan kamar saya ada di depan, di paling depan sana gitu, sehingga pintu masuk langsung ke kamar saya tuh mudah. Dan waktu itu kamarnya
pintunya hanya dipakein engsel, slot itu digembok aja gitu, digembok aja. Nah di mes itu yang punya TV hanya saya aja, gitu. hanya saya aja dibandingin dengan yang lain tuh paling cuma radio aja. Jadi waktu istirahatnya dengerinnya radio kalau saya ada TV karena dikasih sama orang tua gitu. Jadi kalau nonton TV anak-anak nobar tuh di kamar saya gitu. Waktu itu saya setiap Sabtu tuh pulang ke Cianjur gitu. Pulang ke Cianjur dan di mes juga rata-rata anak-anak pulang. Biasanya kalau weekend tuh pulang gitu. Artinya minta uang jajan lah kan ke rumah gitu. Di rumah di mes gak ada yang jaga. Di mes gak ada yang jaga gitu. Gak ada yang jaga dan memang posisinya kan di luar jadi semua bisa mengakses ke situ. Udah saya pulang, paginya ada telepon. Saya lupa itu dari siapa ya. TV leungit. Itu ekspresinya gimana itu? Dengar kabar TV Itu hilang. lagi di rumah. Di rumah di Cianjur. TV leungit. Hah? Gitu. Piraku udah dikunci. Nya cenah kuncinya dicokel, cenah etana gembokna dicokel. Aduh, kumaha tuh gitu. Ya karena memang lagi sama orang tua gitu. Pak, TV mau gitu. Ya orang tua juga nggak marah gitu karena memang posisi saya juga ada di sana gitu. Nyata naon lah cenah. Urang meuli deui gitu. Ya udah saya Minggu sore pulang ke Bandung, tapi belum beli TV lagi, gitu, masih kosong. Ya kondisi gemboknya udah kebuka kan gitu. Dicongkel ya. Udah dicongkel. Berapa inci tuh? 14 inch. Baik. Ya tapi kalau sekarang itu udah barang yang sangat mewah ya, tapi ya mahal. Karena kan cuma satu gitu kan. Jadi mau nonton barengan di situ semua. Gak ada yang punya TV. 98 99 tem, 99 2000-an ya. tahun 99 2000. Ya, Wah, udah mewah banget. ya, 21 tahun. Ya kebayang lah orang satu mes cuma saya yang punya TV. 14 in. Jadi kalau mau nonton nobar, nonton sinetron, nonton apa ya di situ gitu. Telepon ge wartel kan nehnya eta mah. Telepon masih wartel, Wartel, karena di depan depan. ada wartel. Wartel. Jadi Termasuk ini juga channel juga nonton India lewat. Enggak, Enggak, kalau- saya ada di kamar saya ada televisi, tapi anak-anak itu mungkin ya ini salah satunya. Mungkin segan atau gimana. Padahal saya udah titipin kunci, bisi rek nonton TV, bisi rek sarare di kamar, nih kuncinya. Nggak ada yang berani. zaman PCD. Jangan PCD. Jadi kalau di kamarnya udah ada TV dan VCD gitu. Jadi apa tuh kasetnya tuh India semua gitu. Tapi kita nggak berani, kita Nah nggak ada itu yang tadi nggak berani, Karena- padahal sok aja para rakyat Karena kan kita nonton. segan gitu, enggak lah. Ya kalau ada bawa pulang, kita sekalian ngelewat ke kamar mandi baru kelihatan oh lagi nonton India. Enggak, kita nggak pernah apa tuh memakai kamarnya untuk nonton itu enggak. Nggak. Pengalaman paling konyol, ngomong pengalaman paling konyol di pelatihan atau di lapangan ada? Dia dulu dah. Nggak tahu. Waktu apa? Kalau lagi latihan. Saya maksudnya? Iya. Kegiatan. Sendiri, gitu. Jadi gini, waktu itu kita di Timnas Piala Asia. Ini pasti saya udah tahu ceritanya. Lanjut. Timnas Piala Asia. Kebetulan saya sekamar sama Eka. Oke. Nah, waktu itu memang tidak diperbolehkan membawa Orang teman, saudara dari luar lah, dari luar yang masuk di official di timnas itu dan memang ketat gitu. Nah, saya sama Eka bawa teman saya sih gitu, teman saya namanya Oscar. Karena kenapa dibawa ya karena biasanya dia di mes, cuman kalau di mes kan nggak ada orang, yaudah kita bawa aja dan kebetulan sama Eka juga sama-sama gitu karena di Uni kan bareng. Tiap jam 10 ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan dari asisten pelatih, itu pun diinstruksikan oleh pelatih gitu. Memang bukan hanya itu, udah beberapa kali sebenarnya, cuman nggak ketahuan. Nah pas waktu itu sialnya, nyari sate gitu, karena makan di bawah bukan Bosan. mahal karena memang ada pasien, cuman bosan gitu. Nyari sate, nyarilah sate sama pecel ayam. Pas masuknya itu jam 9:30, kelihatan lah dari lorong sama si asisten pelatih itu. Tapi
si asisten itu nggak langsung negor gitu. Nggak langsung negor, udah biarin aja. Oscar masuk, tidur di kamar. Jam 10 ada pemeriksaan setiap kamar. Biasanya ketok, masuk aja si yang meriksa itu. Oh, aman gitu, ada orangnya di kamar. Cuman kenapa waktu itu dia detail banget gitu? Saya tadi lihat orang katanya masuk, nggak ada gitu. Eka di kasur, saya duduk ada meja, ada telepon juga kan, telepon hotel gitu. Dia masuk cari-cari ke kamar mandi, cari-cari di ruangan karena saya pura-pura nelpon aja gitu, walaupun kan nelpon. Sambil panik. Eka juga sama, Eka juga teleponan juga pakai HP gitu. Dia cari, si orang ini ngumpet di belakang ini, di belakang gorden. Kan gordennya ada ruangnya. Ngumpet di situ. Cari-cari ketemu. Nah, ini ada orang katanya. Kamu keluar gitu. Kita yang di situ cuek aja, pura-pura nelpon karena malu gitu. Karena ini pasti masalah gitu. Dan memang hukumannya ada. Denda ya? Yang bawa orang ataupun ketahuan yang melanggar didenda uang harian. Waktu itu uang hariannya 300 ya apa berapa gitu. Udahlah selesai di situ, nggak ada debat. Si asisten itu pulang ke kamarnya, kita sama Eka udah tidur sambil kita ketawa-ketawa gitu. Dan si anak ini yang kita bawa dia nelpon, "Urang kudu ke mana ya?" Kan untuk masukin lagi nggak mungkin gitu. Ya udah kamu ke mes aja gitu. Waktu itu di mes Persija gitu. Pulang pagi-pagi kita sebelum latihan di baris gitu, tiba-tiba si Ivan Kolev itu, "Atep, Eka, kamu didenda," katanya. Yang orang lain kan bingung. Kenapa? Itu bawa orang. Gitu. Itu lucu gitu. Cerita uniknya itu ya? Lucu dan unik sekali gitu. Dan diingat sampai sekarang ya? Sampai sekarang tentunya. Oke. Nah tadi tuh Atep udah ya, kalau Kang Abo udah nggak? Apa ya? Sebetulnya nggak terlalu ini sih. Kalau dulu kan, ada sih. Saya juga ada. Dulu kan kalau zamannya ganti kepelatihan kan, dari beda nih. Kalau Ivan Kolev waktu itu sangat ketat disiplin. Kalau Peter White itu dilepas. Yang penting di latihan itu ada. Nah, saya waktu itu kan sekamar sama Ilham. Ilham memang sering pulang karena jarak Tangerang Jakarta dekat kan. Dia baru selesai menikah waktu itu. Saya sendiri terus. Saya kesepian, ajak lagi lah teman. Sama dari Garut juga kan, suruh datang dan temenin lah di sini. Karena mungkin dia orang Garut, nggak tahu pernah di hotel besar mungkin ya. Ini si rekan ini, si Kentung. Makan gimana, ini gimana. Jadi itu jadi bahan pembicaraan, jadi bahan ketawaan ya kan. Ini cuman itu aja sih, nggak terlalu ini. Sampai akhirnya tapi dipercaya sama pelatih, sama pemain timnas yang lainnya disuruh-suruh gitu kan. Gua nggak harus balik lah katanya. Kenapa? Di sini juga udah lumayan katanya. Gitu. Udah nginep di hotel, makan dijamin, disuruh beli nasi padang sama pemain-pemain timnas, dapat fee bagi. Jadi katanya kerja gua sebulan di Garut, di sini bisa dapat cuma 4 hari katanya. Gua di sini aja lah katanya. Itu aja sih. Jadinya Bawa rezeki buat dia. Itu aja. Nah, oke. Pernah nggak sih kalau pada saat tadi kan udah nanya juga nih kalau misalnya saat tanding yang lucunya udah, tapi kalau misalnya pengalaman yang paling kita nggak bisa lupain tapi dalam tanda petik itu sebenarnya sesuatu yang menegangkan kah, serius kah, atau misalnya pada saat lawan ini gue nggak akan bisa lupa karena gue pernah ini sama yang si pemainnya. Itu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Maksudnya benturan fisik gitu sama si pemainnya? Yang membuat cedera kah kayak gitu? Apa ya Tep? Kalau saya sih waktu ketika ya selalu derby lah. Derby ya apa ya, momen paling yang sangat tidak diharapkan gitu kan. Karena memang gesekan sebuah supporter akhirnya imbasnya kena pemain. Itu aja sih yang selalu paling diingat. Ya Tep ya? Sebaliknya juga, mungkin dia juga sebelumnya kayak gitu, pasti kayak gitu. Udah deh sok tanya. Gimana sih sebenarnya? Ya saya sih beruntungnya saya pernah di 2 tim yang sama-sama besar ya, baik Persija maupun Persib, dan ya kita tahu lah perseteruannya kan nggak selesai-selesai gitu. Waktu itu pertama kali saya main di Persija
dan kita tur ke Siliwangi. Gitu. Oh iya, saya ingat itu. Tur ke Siliwangi dengan PD-nya dong, kita naik bis gitu. Pas nyampe depan Stadion Siliwangi, batunya segede gini di dalam. Tapi kita tetap main, yang akhirnya kalah sih ya. Yang akhirnya kalah. Ya memang kalau namanya dengan tim-tim rival itu selalu ada cerita yang menarik sih ya. Setelahnya itu ya kita lebih safety sih ya, lebih naik rantis ya, di sepak bola mana yang ke stadion pakai rantis kan kayaknya Indonesia gitu, karena si Abanda Herman waktu itu yang lucu tuh sama si Van Dijk. Kita sama waktu itu, saya udah di Persib dan kita nginep di Kartika Chandra. Nah waktu itu memang kita nggak ada penonton nih di pertandingannya. Kita pikir kalau nggak ada penonton, semua penonton di rumah dong gitu. Ada di luar. Kita naik bis juga, bis itu dengan PD-nya ya pasti datang ke stadion aman karena memang dengan pengawalan yang ketat. Pas keluar dari hotel, tiba-tiba di depan banyak pakai baju hitam, pakai tutup ini, dikira kita demo. Itu orang pada demo kemana gitu. Ternyata nyerang bis kita gitu. Dan dengan santainya si Van Dijk sama si Abanda Herman itu, si Van Dijk pakai kacamata, dengerin musik, kakinya ke depan, padahal bis udah rusak semua. Bis udah, ini ada apa gitu. Orang kita semuanya panik, bis sampai hancur gitu. Dia dengan santai, ini ada apa? Udah gitu, gila ya di sini kita udah lihat pecah kaca dan kita udah masuk tol. Panik tuh kelakuannya. Akhirnya pertandingannya nggak dilanjutkan karena kita kabur kan. Lebih cari keamanannya ya. Lebih cari keamanan. Oke, kalau sekarang kan balik lagi kita ke pembahasan yang tadi, sekarang lebih netral, harapannya juga bisa lebih fokus Betul, pemainnya betul. ya, pemain-pemainnya ya. Nah, paling pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini, balik lagi, boleh nggak sih kasih pesan ke tim Persib yang akan masih melanjutkan Liga 1 ini sampai dengan akhir, pesannya apa? Enggak. Dari kaptennya dulu dah. Oh legend lah ini. Waduh, legend. Kan sekarang udah legend juga. Spiderman. Tadi singkatan Spiderman itu apa? Spiderman, kita motor ya Tep ya. Iya. Nah, sepi-sepi ngidermain. Spiderman, enggak. Oke. Apa ya pesan buat tim Persib yang sekarang lagi berjuang di kompetisi yang sekarang. Saya berpesan sih tetap berharap konsistensi ya kan buat tim Persib sendiri, jaga semangat juangnya, tetap kerja keras, ada kemauan untuk selalu menang, dan yang terakhir jangan jumawa kalau lagi sedang ada di posisi bersaing di papan atas. Tetap konsisten, berikan kesempatan pemain-pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, karena kalau sekarang diberikan kesempatan mereka akan menjadi cikal bakal pemain hebat di musim selanjutnya. Jadi tidak akan sulit untuk mencari pemain, bahwa nih kualitas-kualitas yang sekarang yang ada akan memberikan sumbangsi yang sangat lebih di musim berikutnya. Itu. Iya. Ya tentu ketika dibilang ekspektasi Bobotoh ataupun kita sebagai mantan terhadap Persib ini kan selalu besar. Apalagi Persib selalu disupport dengan dana yang tidak terbatas juga gitu. Bisa mengambil pemain-pemain yang kualitasnya terbaik gitu. Tetapi kita juga memiliki pemain-pemain didikan yang luar biasa bagus juga. Yang mungkin sekarang ada yang masuk di Persib tetapi tidak mendapat kesempatan, akhirnya baik lagi ke BU gitu. Dan ketika kita memberikan kesempatan kepada pemain itu, buktinya mereka mampu memberikan yang terbaik. Ada Jola dulu, ada Beckham, ada Febri. Pemain-pemain didikan ataupun diklat Persib selalu memberikan yang terbaik, dan saya berharap kedepannya memberikan banyak porsi lagi buat para pemain-pemain diklat yang sekarang berada di yang lagi berjuang juga untuk, saya yakin mimpinya semua sama ya, mimpinya semua sama ingin berada di Persib, dan berikanlah kesempatan itu kepada para pemain-pemain muda kita sehingga pemain muda kita bisa lebih berkembang. Dan tentu sama mungkin
sebagai bobotoh kita ingin melihat Persib tahun ini juara. Amin. Artinya butuh sebuah konsistensi tentunya. Ya karena dilihat dari segi materi sudah cukup, persiapan juga sangat bagus, manajemen juga sangat mensupport, dan kita di belakang ada bobotoh. Jadi kesempatan ini sudah sangat baik karena sekarang kita berada di track yang benar. Artinya konsistensi itu harus tetap sehingga untuk mencapainya tidak terlalu berat, dan harapan dan doa kami semoga tahun ini Persib bisa meraih juara. Amin. Sekian diskusi dari kita. Dan saksikan di TN Talk selanjutnya.